Li Guangxiao terdiam selama beberapa detik. Lalu ia berkata kepada Zhu Zeng, "Kami tidak tahu benda itu apa, tapi kami sudah mencari God Source dari Kindling Dragon Fan. Dan sekarang tempat itu sudah menjadi wilayah yang benar-benar terlarang. Sampai sekarang kami belum menyelesaikan masalah itu. Dimanapun God Source muncul, pasti akan muncul teror juga. Jangan sembarangan menyentuhnya." Zhu Zeng menyipitkan mata sambil berpikir, lalu berkata, "Aku mengerti. Tapi yang bagus adalah sumber yang kami temukan kali ini berada di luar negeri. Jadi kalaupun ada risiko, daratan utama negara Hua tidak akan terpengaruh." Li berkata, "Kudengar di wilayahmu, Chaos telah menemukan God Source dan sekarang dia sudah menjadi mutan level Epsilon." Zhu Zeng berkata, "Ya, benar dia." Kang berkata, "Itu bagus. Kamu memang harus meningkatkan kekuatan tempurmu." Panggilan berakhir di situ. Kang tidak menanyakan detail misi maupun menyalahkannya karena belum melapor. Sekarang semua orang sudah tahu dan sibuk meningkatkan kekuatan masing-masing. Zhu Zeng menggabaikan ucapannya dan dalam hati berpikir, "Kalau wilayah Shanjing milikmu bisa mendapatkan keuntungan dari penemuan Kindling, kenapa kami tidak bisa? Kalau aku takut, lalu apa gunanya aku Zhu Zeng?" Zeng memutuskan bahwa ia akan pergi ke Blizzard City besok. Ia ingin melihat Radio U3 dengan matanya sendiri agar bisa menjawab satu keraguan pribadi. Di rumah, semua orang sedang sibuk menyerap Source Elf untuk meningkatkan indeks kemampuan mereka. Zeng tidak memanggil siapapun dan mulai mempersiapkan perlengkapannya sendiri. Ia mencurigai bahwa Zhajeng bisa saja merencanakan sesuatu. Bagaimana kalau Juyu sudah menjadi Epsilon? Rahasia bertahan hidupnya adalah selalu waspada dan tidak mempercayai siapapun. Sore harinya, Zhou Ke dan Yang Xia datang menemuinya. Kekuatan mereka berdua sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya. "Zhang Yi, coba kemampuanku yang baru," kata Zhou Ke sambil duduk di ranjang dengan piyama beludru biru, menepuk pahanya. Dia rutin melakukan yoga dan juga aktif berolahraga. Tubuhnya sangat seimbang. Karena Zhang Yi menyukai figur tubuh yang agak berisi, dia mengatur rasio lemaknya dengan kemampuan dokternya. Zhang Yi meletakkan kepalanya di atas pahanya dan merasa rileks. "Oh, sepertinya ada kejutan," katanya sambil tersenyum. Zhou Ke meletakkan tangannya di kepalanya dan mulai memijat perlahan. Sesuatu yang magis terjadi. Stres Zhang Yi perlahan-lahan menghilang. Zhou Ke berkata, "Kemampuan ini khusus aku ciptakan untukmu. Pelepasan dopamin berkelanjutan agar kamu bisa rileks." Cahaya putih lembut dari tangannya seperti menghapus semua efek negatif. Saat Zhang Yi berada di luar, semua orang sibuk meningkatkan kekuatan mereka masing-masing agar tidak membebani dirinya. Zhou Ke berpikir, kalau dia tidak bisa ikut bertarung, apa yang bisa dia lakukan untuk membantu? Terapi spesialnya ini bisa mengisi ulang Zhang Yi secara mental dan fisik. Sementara itu, Yang Xia mengeluarkan camilan buatannya dan menyodorkannya ke mulut Zhang Yi. "Zhang, ini resep baruku. Coba, ya?" Zheng menggigitnya dan berkata, "Yang Xia, masakanmu semakin luar biasa." Yang Xia tertawa dan berkata, "Kalau kamu suka, itulah kebahagiaan terbesarku." Dia adalah gadis sederhana, namun penuh dedikasi, yang melihat seluruh dunianya hanya pada Zhang Yi. Ia tak pernah menganggap itu sebagai kelemahan. Setiap orang punya kekuatan masing-masing, dan kekuatannya adalah merawat. Memberikan makanan enak dan cinta kepada Zhang Yi adalah sumber kebahagiaannya. Malam itu panjang, dan ada banyak hal di antara mereka bertiga yang bisa dipahami tanpa perlu diucapkan. Keesokan harinya, Zhang Yi bangun dengan segar. Ia langsung pergi ke studio Lu Karen dan menyerahkan semua senjatanya. "Lu Karen, senjata-senjataku sekarang sudah terlalu lemah untuk kekuatanku. Bisa kamu tingkatkan?" Setelah mencapai level Epsilon, senjata lama berbasis mesiu tidak lagi berguna. Senjata itu masih cocok untuk bertarung melawan mutan kecil, tapi tidak ada gunanya melawan ancaman besar. Karen, yang saat itu sedang memotong bagian dari kapal perang, berkata dengan tubuh basah oleh keringat, "Kah, senjata lama memang punya batas. Peluru itu terbuat dari logam dan dijalankan dengan mesiu. Tapi sekarang kekuatanmu sudah terlalu besar, jadi cara itu tidak akan berhasil."
Zhang Yi mengingat sesuatu dan berkata, "Aku pernah bertemu seseorang di medan perang yang mengisi pelurunya dengan kekuatan super dan menembakkannya. Apa kamu bisa buat yang seperti itu?" Karen berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau kita buat senjata baru dari adamantium dan peluru yang bisa menyimpan kekuatan, mungkin bisa. Tapi butuh teknologi canggih yang mungkin hanya militer yang punya." Zhang Yi memutuskan, "Baiklah, aku akan pergi ke Blizzard City dan minta semua itu dari Zhu Zeng." Saat mereka berbicara, pandangan Zhang Yi berkeliling studio. "Ngomong-ngomong, bagaimana proyek makeupmu?" Wajah Karen langsung berseri-seri. "Membuat makeup besar memang sulit, tapi aku sudah membuat manusia. Aku punya rencana untuk membuat exoskeleton. Semacam baju zirah seperti Iron Man," kata Lu Karen. Zhang Yi tertawa dan berkata, "Wah, sekarang aku benar-benar tidak sabar menunggu." Sebenarnya, Zhang Yi ingin agar orang-orang di rumahnya juga menjadi cukup kuat, sehingga jika suatu hari ia tidak bisa melindungi mereka, mereka tetap bisa menjaga diri sendiri. Armor buatan Karen ini bisa menjadi penopang besar bagi mereka. Zhang Yi mengangkat sepotong logam perak dan bertanya dengan serius, "Ngomong-ngomong, bagaimana penelitianmu tentang Source of God?" Wajah Karen menjadi sedikit serius. "Benda itu sangat aneh. Aku belum pernah melihat zat seperti itu sebelumnya. Aku masih butuh waktu untuk benar-benar memahaminya." Saat keluar dari studio, Zhang Yi melihat Liang Yue baru kembali dari pelatihan bawah tanah. Wajahnya basah dan ia tampak sedikit malu. "Pagi," katanya cepat-cepat. Zhang Yi tersenyum dan menjawab, "Selamat pagi. Tapi kenapa kamu wajahmu memerah?" Liang membuat ekspresi cemberut. "Aku merasa segar." Zhang Yi tertawa terbahak-bahak. Hari ini rencananya ia akan pergi ke Blizzard City untuk bertemu Zhu Yu dan membicarakan operasi masa depan. Tapi sepanjang sisa hari itu, ia duduk bersama Liang Yu dan mengobrol santai. Sekarang, indeks kemampuan Hua sudah melampaui 9.800. Karena Source of God dan Essence Mutan, kekuatannya telah meningkat secara luar biasa. Liang Yu pun, di mata Zhang Yi, suatu hari bisa menjadi salah satu petarung tingkat atas seperti Kartiles. Soal benda-benda ajaib seperti Source of God, Zhang Yi sekarang sudah tidak terlalu memimpikannya. Liang Yu telah menyerap semua Source Elves yang dibawa oleh Zhang Yi. Energi dalam tubuhnya memang sudah besar, tapi tidak langsung terlihat dalam pertarungan. Ia masih butuh waktu untuk benar-benar membentuk kekuatan itu melalui latihan. Bagaimanapun juga, Zhang Yi tidak pernah meragukan kerja keras Liang Yu. Kadang ia merasa bahwa Liang Yu terlalu keras terhadap dirinya sendiri. "Sebentar lagi kekuatanmu akan mencapai tingkat kapten. Maka, di kota Tianhai, kamu akan menjadi mutan terkuat setelah aku," kata Zhang Yi sambil tersenyum. Ia sengaja tidak menyebut Hua, agar Liang Yu tidak merasa tersinggung. Liang Yu menatap Zhang Yi sambil merapikan rambutnya. Dia memang bukan ratu kecantikan, tapi keteguhan dan kemandirian di wajahnya sangat mengesankan bagi Zhang Yi. "Jangan khawatir," katanya sambil tersenyum. "Aku akan melindungi semua orang, termasuk dirimu." Hati Zhang Yi terasa hangat. Ia menyentuh pipi Liang Yu dengan lembut. "Lain kali aku pasti akan membawamu bersamaku," janjinya. Saat misi Pulau Qingdao, bahaya terlalu besar. Jadi Zhang Yi tidak membawa keluarganya. Liang Yu sedikit tersipu dan berkata, "Hari ini kamu pergi ke Blizzard City kan? Tapi masih ada waktu. Ayo kita latihan sebentar." Zhang Yi mengangguk sambil tersenyum. 1 jam kemudian, mereka keluar dari ruang latihan bawah tanah. Saat itu, orang-orang lain masih tidur. Suara TV terdengar dari ruang tamu. Ternyata Fetishu sedang duduk di sofa, mempost gamenya, dan menatap Zhang Yi. "Bos, bangun pagi sekali ya." Zhang Yi berdeham dan berkata, "Iya, aku sedang olahraga." Fetishu tertawa nakal. "Lagi latihan sama Guru Liang, ya?" "Aku lihat semuanya loh." Zhang Yi menatapnya dan menepuk kepalanya. "Kamu lihat apa, ha?" Fetishu merengek, "Bos, ajak aku juga ke Blizzard City dong." Akhirnya Zhang Yi mengangguk setuju. Feti langsung melompat kegirangan. "Bos, kamu yang terbaik." Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Tidak ada rahasia, tidak ada pura-pura. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Di dunia saat ini,
Segalanya begitu tidak pasti. Aturan lama tentang hubungan sudah tidak relevan lagi. Semua orang hanya ingin mencari kebahagiaan semampu mereka. Zhang Yi melihat waktu masih cukup, jadi ia duduk bermain game bersama Fatih. Sambil bermain, ia bertanya, "Fatih, kamu benar-benar tidak ingin mencari pasangan?" Fatih tertawa dan berkata, "Bro, aku sudah tidak percaya cinta lagi." Perempuan-perempuan yang memberi pijatan di pusat hiburan Blizzard City itulah yang menunjukkan perhatian yang sebenarnya. Meskipun palsu, setidaknya memberi kebahagiaan. Mendengar itu, Zhang Yi sedikit mengangkat alis, tapi tidak berkata apa-apa. Sebenarnya, dia juga setuju dengan pemikiran itu. Bedanya hanya Zhang Yi masih percaya pada cinta. Tapi sekarang, ia merasa tak mungkin akan ada kisah cinta seperti itu di sekitarnya. Kalau saja dunia ini tidak sedang diambang kehancuran, mungkin ia takkan pernah punya hubungan emosional atau fisik dengan seorang perempuan. Lagi pula, saling menjadi sandaran di tengah situasi sulit. Menyebut itu sebagai cinta pun rasanya tidak tepat. Namun bagi Zhang Yi, yang penting hanyalah bahwa saat ini semua orang bisa hidup dengan tenang. Setelah makan siang, Zhang Yi membawa Fatih Shu dan berangkat menuju Blizzard City. Sebelum pergi, ia memeriksa semua senjata dan peralatannya. Bai Yao dan Lei Ji memang belum menunjukkan potensi maksimal mereka, tapi senyawa yang ia dapat dari Baldia sangat bagus, dan kucing kerajaannya, Hua, juga ikut bersamanya. Fatih Shu bertanya, "Bos, sekarang di Blizzard City sepertinya hampir tidak ada yang bisa menandingi Anda. Tapi kenapa tetap bawa perlengkapan lengkap?" Zhang Yi menjawab dengan tenang, "Meski kemungkinannya hanya 1%, tetap harus siap. Aku tidak pernah sepenuhnya percaya pada siapapun." Fatih Shu sempat termenung dan bergumam, "Jangan-jangan gadis-gadis pijat di Blizzard City sudah ngelakuin sesuatu ke aku." Saking takutnya, ia langsung merapat ke Zhang Yi. Zhang Yi menendangnya dan berkata, "Ayo, naik mobil." Fatih Shu mengemudi, sementara Zhang Yi duduk di kursi belakang dengan Hua di pangkuannya. Mereka sampai di stasiun bawah tanah Xiaoshan dan naik kereta khusus menuju Blizzard City. Sebenarnya, Zhang Yi bisa saja tiba lebih cepat dengan kemampuan perjalanan luar angkasanya. Tapi ia tidak suka menggunakan kekuatannya sembarangan. Itu bisa membuat orang tahu seberapa besar kemampuannya yang sebenarnya. Saat kereta sampai di stasiun, pintu terbuka, dan Zhang Yi melihat bahwa stasiun Blizzard City dipenuhi kerumunan orang. Lampu dan dekorasi di mana-mana, seperti sedang merayakan tahun baru. Orang-orang memegang spanduk bertuliskan, "Selamat datang kembali, Kapten Chaos. Salam hormat untuk Hua, pahlawan negara." Zhang Yi tersenyum dan berpikir, Zhu Zhang memang cerdas. Meski tak terlalu tersentuh secara emosional, ia menghargai ketulusan Zhu Zhang. Fatih Shu di belakangnya terlihat bingung dan takut berkata, "Waduh, aku cuma datang buat pijat, tapi mereka kayak mau nikahin aku." Zhang Yi menggendong Hua ke bahu dan mulai berjalan keluar. Zhu Zhang datang sambil tersenyum dalam mantel militer coklat dan menjabat tangan Zhang Yi. Zhang Yi menjawab dengan rendah hati, "Pak, ini semua adalah hasil kerja keras Blizzard City dan organisasi. Saya cuma bagian kecil saja." Tiba-tiba beberapa gadis cantik berlari membawa bunga. Zhang Yi melirik Fatih Shu dan berkata, "Sekarang giliranmu." Fatih Shu langsung kegirangan dan mengambil semua bunga sambil tertawa. Zhu Zhang melihat dari jauh dan berpikir, Zhang Yi memang orang yang sangat terkendali. Rencana sedikit gagal, tapi tak masalah. Mendekati Fatih Shu juga penting. Zhang Yi hanya tersenyum tipis menanggapi permainan Zhu Zhang. Ia sangat waspada dan selalu berjaga. Kenapa aku harus menerima peluru manis dari Zhu Zhang? Pikirnya. Membawa Fatih Shu memang keputusan tepat. Dia yang tanggung semuanya. Tak lama kemudian, rekan-rekan lama seperti Deng Shentong, Ling Hu Fesue, dan anggota tim Tenggu lainnya datang memberi selamat. Ling Hu Fesue masih tampak dingin dan menyapa dengan sikap kaku. Zhang Yi mengabaikannya dan berbicara ramah dengan Deng Shentong. "Deng, kenapa pamanmu tidak datang? Aku ingin menemuinya." Mendengar itu, Deng Shentong menatap Zhang Yi dengan pandangan tajam, lalu melirik ke arah Zhu Zhang. Wajah Zhu Zhang sedikit berubah. Ia tidak suka Zhang Yi terlalu dekat dengan kekuatan lain. Zhang Yi sengaja menyebut nama Deng Yuanbo di depan banyak orang
untuk memberikan peringatan kepada Juzheng. Semua orang tahu aturan mainnya. Deng Shentong tersenyum dan berkata, "Paman selalu memujimu. Katanya kamu adalah berkah bagi distrik Jiangnan." Saat itu Lan Xincheng datang dan berkata, "Kapten Chaos, di luar sangat dingin. Silakan beristirahat di rumah teh." Zhang Yi memang datang untuk bertemu Juzheng dan anak angkatnya, Zhu Yu. Tapi di keramaian, ia tak melihat Zhu Yu. Ia menunjuk Fatih Shu yang sedang dikerubungi para gadis dan berkata, "Ini temanku, tolong antarkan dia ke tempat yang nyaman." Juzheng memberi isyarat dan orang-orang pun membawa Fatih Shu ke mobil. Zhang Yi sendiri naik mobil khusus Juzheng dan menuju pusat komando baru. Di perjalanan, ia bertanya, "Di mana anak angkatmu?" Juzheng menjawab, "Dia lebih banyak di lab. Kondisinya belum stabil." Zhang Yi menjawab dengan nada bercanda, "Semua teknologi terbaik Blizzard City ada padanya, ya?" Juzheng tersenyum tipis dan mengangguk. "Kami memang perlu menciptakan seorang Epsilon sendiri. Wilayah Jiangnan harus punya. Wilayah ini memang selalu tertinggal. Dulu kami tidak butuh kekuatan militer sebesar ini," ujar Juzheng. Zhang Yi menjawab dengan nada tenang, "Itu mungkin karena kalian terpaksa. Tapi aku tak perlu memahami alasan kalian." Juzheng terdiam. Dulu tak ada yang berani bicara padanya dengan sikap seenteng itu. Tapi sekarang Zhang Yi sudah jadi begitu kuat. Beberapa saat kemudian, Juzheng membuka sebuah daftar dari perangkat pintarnya dan menunjukkannya kepada Zhang Yi. "Ini niatku yang sebenarnya." Zhang Yi melihat daftar itu. Isinya adalah makanan, obat-obatan, senjata, semuanya dalam jumlah besar. Bukan hanya dalam satuan kilo, tapi ton. Itu mencakup sekitar 20% dari total stok Blizzard City. Namun Zhang Yi tetap bersikap tenang dari luar. "Aku sebenarnya tak terlalu butuh barang-barang ini. Padahal dalam hati, ia memang sedang kekurangan beberapa hal penting, seperti obat-obatan khusus dan senjata berat." Juzheng bertanya dengan nada lebih lembut, "Lalu apa yang kamu butuhkan?" Zhang Yi menjawab langsung, "Aku ingin memperkuat kekuatan militer Tianhai City. Untuk itu, aku butuh teknologi pelatihan luar biasa dan obat-obatan. Juga teknologi senjata canggih yang bisa mengubah energi supernatural menjadi senjata. Kalian pasti memilikinya." Begitu Zhang Yi menyampaikan permintaannya, ekspresi wajah Juzheng langsung berubah serius. Memberi senjata itu mudah. Tapi teknologi genetika adalah rahasia terbesar Blizzard City. Kalau itu bocor, Zhang Yi bisa menciptakan Blizzard City versi barunya sendiri. Dan Juzheng sama sekali tidak menginginkan itu. Setelah berpikir sejenak, Juzheng berkata, "Memberikan teknologi genetika itu tidak mungkin, tapi bantuan lainnya bisa kami berikan. Untuk senjata, kami bisa berikan teknologi laser penyimpanan energi terbaru." Zhang Yi tetap datar. Ia memang sudah memperkirakan jawaban itu. "Baiklah," katanya. "Kalau begitu, berikan saja lebih banyak obat-obatan genetis, supaya warga Tianhai bisa tetap terlindungi kalau aku tidak ada di sana." Permintaan itu langsung diterima oleh Juzheng. Memberikan obat jauh lebih mudah daripada teknologi. Ia tidak tahu bahwa Zhang Yi punya orang-orang berbakat yang mampu menganalisis obat tersebut. Begitu pembicaraan mulai meninggalkan ranah emosional dan masuk ke dalam urusan negosiasi murni, diskusi pun jadi lebih lancar. Keduanya diam-diam saling memahami seberapa jauh lawannya mau bermain. Lalu Zhang Yi berkata, "Aku ingin bertemu anak angkatmu." Juzheng setuju dengan enggan. Mereka pun tiba di pusat komando tempur dan masuk ke departemen riset ilmiah. Di sana, Zhang Yi bertemu dengan Li Lingxue, kepala departemen tersebut. Mengenakan jas lab putih, kacamata besar, dan rambut acak-acakan, ia tampak sangat lelah. "Selamat datang, Juzheng," katanya santai. Juzheng bertanya, "Di mana Zhu Yu?" Li Lingxue menjawab, "Sedang bermain." Zhang Yi terkejut. Proyek semahal itu, subjeknya malah bermain-main. Li Lingxue menjelaskan, usia biologisnya 10 tahun, pengalaman hidupnya baru setahun. Bermain itu hal wajar. Kesehatan emosionalnya juga penting. Zhang Yi menanggapi dengan nada menyindir. "Kemanusiaanmu tinggi juga, ya?"
Li Lingxue membuka sebuah pintu logam tebal. Di dalamnya ada taman bermain penuh warna pink, boneka, balon, dan mainan. Sungguh berbeda dari bayangan Zhang Yi. Di taman bermain itu, duduk seorang gadis kecil berambut perak yang manis. Zhu Yu, panggil Zhu Zheng. Ini paman Zhang Yi. Zhu Yu menatap Zhang Yi dengan polos. Zhang Yi langsung siaga. Serangan bisa datang kapan saja. Ia tahu bahwa dalam pertempuran, satu kesalahan kecil bisa membawa kematian. Tak peduli siapa lawannya. Karena itu, kini ia selalu ekstra waspada. Ia menatap Zhu Zheng dan Li Lingxue dan berkata, "Kalau tidak dilatih dengan benar, bagaimana dia bisa bertahan dalam pertempuran?" Li Lingxue menyesuaikan kacamatanya dan menjawab, "Kemampuannya adalah menyerap kekuatan orang lain. Semakin tumbuh, ia akan semakin kuat." Zhang Yi memandangi Zhu Yu dengan saksama. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Aku ingin bertarung dengannya." Zhu Zheng kaget. "Tidak perlu. Dia belum mencapai titik terobosan. Dia belum bisa menjadi lawanmu." Zhang Yi menjawab dengan tenang, "Jangan salah paham. Aku tak ingin melukainya. Aku hanya ingin melihat seberapa besar perbedaannya dengan Yuan Gong." Zhu Zheng kembali mencoba menolak. Dia cuma anak kecil. Zhang Yi tersenyum, tapi di matanya tidak ada ruang untuk negosiasi. "Peluru yang keluar dari senjata anak-anak pun bisa mematikan," katanya. "Tenang saja, ini hanya latihan. Aku tidak akan menggunakan kekuatan penuh." Nada bicaranya lembut, tapi tak ada pilihan lain bagi Zhu Zheng. Dengan terpaksa, ia mengangguk. "Hanya satu janji," kata Zhu Zheng, "jangan lukai dia." "Sudah tentu," jawab Zhang Yi. "Aku tidak menyakiti anak-anak." Zhang Yi memang sudah berjanji. Tapi jika gadis kecil itu menjadi ancaman, ia tak akan ragu untuk membunuhnya. Kemudian Li Lingxue mendekati Zhu Yu dan menjelaskan, "Zhu Yu kecil, ada seorang paman yang ingin bermain denganmu, seperti permainan dodgeball. Kamu harus menghindari serangannya dan berusaha mengenainya." Zhu Yu sedikit bingung. Baginya, ini hanya permainan biasa. Hua, yang duduk di bahu Zhang Yi, menatap tajam ke arah Zhu Yu. Jika ada ancaman, ia akan segera menetralisirnya. Indeks kemampuan Hua adalah 9.800, cukup tinggi untuk standar Blizzard City. Mereka lalu pergi ke arena seni bela diri di pusat riset. Dinding di sana cukup kuat untuk menahan mutan level Epsilon. Begitu pertarungan dimulai, Zhang Yi segera mengaktifkan semua gerbang dimensional miliknya. Ia memulai dengan mempercepat ruang di sekitarnya 60 kali lipat. Dengan segala tindakan pencegahan itu, ia berkata, "Mulai." Zhu Yu mengeluarkan kekuatan pertamanya. Badai besar dan hawa dingin membekukan. Namun manipulasi ruang Zhang Yi mengamatinya semua dengan mudah. Ia bahkan belum bergerak selangkah pun. Li Lingxue dan Zhu Zheng yang menyaksikan dari samping terkejut melihat betapa mudahnya Zhang Yi mengendalikan keadaan. Zhu Yu mulai frustrasi dan menyerang dengan beberapa kemampuan sekaligus. Tapi di hadapan Zhang Yi, semua itu seperti serangan anak kecil. Ia hanya berdiri diam dan menetralisir semuanya. "Cukup sampai di sini," kata Zhang Yi sambil mengangkat tangannya. Ruang di sekitar pun terdistorsi dan semua kekuatan Zhu Yu langsung lenyap. Zhu Yu menatapnya dengan polos dan berkata, "Paman, kamu hebat sekali." Zhang Yi tersenyum kecil. "Kamu juga tidak buruk. Hari ini cukup sampai di sini." Zhu Yu bertanya dengan senyum riang, "Kapan kita main lagi?" Zhang Yi tertawa dan berkata, "Kapanpun ada kesempatan." Saat Zhang Yi keluar dari arena pelatihan, pandangan Zhu Zheng dan Li Lingxue terhadapnya sudah berubah. Li Lingxue langsung bertanya, "Kapten Chaos, maukah Anda membantu dalam riset saya? Saya ingin mempelajari sekuens genetik Anda." Zhu Zheng langsung menegur, "Profesor Li, itu terlalu berani." Li Lingxue meminta maaf, tapi dengan semangat ia berkata, "Kalau Anda mau membantu, mungkin kita bisa menemukan rahasia evolusi manusia." Zhang Yi tersenyum dan menolak, "Maaf, aku tidak tertarik." Zhu Zheng berkata dengan nada menyesal, "Dia hanya selangkah lagi, tapi tak bisa menyeberangi batas itu. Untuk menjadi Epsilon, bakat benar-benar menentukan." Zhang Yi berkata,
Jadi kamu menyuruh Jingwei mengawasiku demi bisa mencuri God Source? Juzheng buru-buru membela diri. Aku cuma berpikir, kalau kamu bisa membawa God Source, memberinya sebagian saja sudah cukup. Zhang Yi mengangguk. Dia memang bukan Yuan Kong, tapi punya pelindung sepertimu sudah cukup hebat. Juzheng menjawab serius. Yang paling penting adalah sikapmu. Zhang Yi meregangkan badan dan tersenyum. Kau tahu aku tak pernah tertarik dengan perebutan kekuasaan di Blizzard City. Aku akan bantu siapapun yang memberiku keuntungan paling besar. Kita akan bekerja sama dengan baik mulai sekarang. Kalau bukan kamu yang kudukung, siapa lagi? Wajah Juzheng sedikit lebih santai. Tiba-tiba Zhang Yi berkata, ngomong-ngomong, aku bisa ambil pasokan yang dijanjikan sekarang. Aku juga mau bertemu dengan Yuan Bo. Juzheng tertawa. Semuanya sudah siap. Awalnya kupikir akan kuberikan setelah pesta perayaan. Tapi kamu rupanya terburu-buru. Zhang Yi berkata tenang. Di tempatku, ada aturan. Kunjungan harus dilakukan setelah makan siang. Juzheng mengangguk dan berkata kepada sekretarisnya, Xinchang, antar dia ke area penyimpanan. Lan Xinchang berkata dengan hormat, Kapten, silakan ikuti saya. Mereka menuju area penyimpanan yang merupakan zona militer. Di sana, Zhang Yi melihat beberapa wajah lama. Cha Xiaoxiao, Peng Li, dan Yuan Hao. Mereka dulu bertarung bersama melawan Eclipse Moon. Zhang Yi menyapa mereka dengan anggukan ringan dan semuanya memberi hormat penuh hormat. Lan Xinchang berkata, mereka juga mutan level Delta yang akan dilatih. Ia menambahkan, kekuatan Blizzard City saat ini sangat melemah, jadi kami merekrut talenta dari luar. Zhang Yi bertanya, apa tidak ada tes genetik atau semacamnya untuk mengenali talenta? Lan Xinchang menggeleng. Baru 1 tahun sejak Apokalips. Teknologi masih dalam tahap pengembangan. Dalam hati Zhang Yi merasa muak. Saat dunia runtuh, ribuan talenta mati tanpa pernah dikenali. Kemudian, pintu area penyimpanan dibuka. Di dalamnya terdapat gudang raksasa, penuh dengan suplai, senjata, dan peralatan berat. Zhang Yi menyimpan semuanya ke dalam ruang mutan miliknya. Lan Xinchang berkata, desain teknis senjata laser dan obat-obatan genetik akan dikirimkan kemudian. Zhang Yi mengangguk. Tinggalkan aku di stasiun subway, aku akan membawanya sendiri. Setelah itu, Zhang Yi naik mobil ke Taman Deng. Tujuan utamanya bukan untuk bertemu keluarga Deng, tetapi sebagai peringatan bahwa jika Juzheng mengkhianatinya, dia bisa membentuk dukungan baru. Namun setelah bertemu Deng Yuanbo dan Deng Shentong, dia justru mendapat informasi baru. Deng Yuanbo berkata, kami dengar kamu meninggalkan iblis di abis lembah kabut. Zhang Yi tetap tenang dan bertanya, iblis seperti apa? Deng Yuanbo tersenyum. Keluarga Deng kami memiliki hubungan dengan Shengjing, dan kami tahu beberapa hal khusus tentang God Source. Saat Deng Yuanbo menyebut pegunungan Qinling, Zhang Yi langsung waspada. Ia segera meminta detail lebih lanjut. Deng Yuanbo tidak menyembunyikan apapun. Ia ingin membangun hubungan baik dengan Zhang Yi. Di bawah pegunungan Qinling terdapat sesuatu yang sangat berbahaya. Distrik Shengjing telah mengirim mutan elit dan ribuan Dragon Guards untuk menambang God Source di sana. Dalam waktu 3 bulan, mereka berhasil mengekstraknya, tetapi dengan kerugian besar. Kini tempat itu dijaga ketat oleh puluhan Love Death Gods. Kening Zhang Yi berkerut dalam. Ia teringat pada makhluk mengerikan di Fog Valley yang telah membantai setengah tim elit dari Columbia. Jika monster berzirah hitam itu keluar dari Fog Valley, mungkin hanya dia yang bisa bertahan. Ia bertanya, sebenarnya apa yang ada di bawah Qinling? Deng Yuanbo menggeleng. Itu rahasia utama. Komandan Li Guanxiao telah memberlakukan larangan informasi. Zhang Yi menduga ada hubungan antara Qinling dan Fog Valley. Ia bertanya lagi, kalau tempat itu begitu berbahaya, kenapa tidak dihancurkan saja? Deng Yuanbo tersenyum. Karena keberadaannya memberi keuntungan. Itulah salah satu sumber kekuatan besar distrik Shengjing. Zhang Yi mulai merasa bahwa semakin ia naik ke atas, semakin banyak kenyataan mengerikan yang harus dihadapinya. Padahal impiannya sederhana. Hidup tenang di kota yang aman, bersama beberapa teman yang menyenangkan. Tapi sekarang, ia sudah terjebak dalam permainan besar. Tidak ada jalan kembali.
Dalam percakapan itu, keluarga Deng mencoba menarik Zhang Yi ke pihak mereka. Tapi Zhang Yi tidak memberikan jawaban tegas. Baginya, semakin banyak teman, semakin banyak jalur. Dengan menjalin hubungan dengan keluarga Deng, ia bisa menekan Zhu Zeng. Sambil berbincang, mereka juga membahas teknologi genetika mutan dan senjata baru. Deng Yuanbo menjelaskan bahwa mereka sedang mengembangkan cara untuk meningkatkan kemampuan mutan. Tapi perbedaan sejati terletak pada genetika, yang tidak bisa diubah tanpa God Source. Tanpa talenta alami, kekuatan super tidak ada artinya. Zhang Yi mengangguk setuju. Memang benar, memberi kekuatan besar kepada orang yang tidak punya keberanian hanyalah sia-sia. Tiba-tiba Deng Yuanbo bertanya, "Zhang Yi, apakah kamu masih punya potongan God Source? Kami butuh sedikit untuk studi." Zhang Yi tertawa. "Paman Deng, semuanya sudah kupakai. Siapa yang bisa menahan godaan itu?" Deng Yuanbo tampak sedikit kecewa, tapi lalu tersenyum. "Sudah waktunya untuk berpisah." Zhang Yi berdiri. Deng Yuanbo menahannya dan berkata, "Ada hadiah kecil untukmu." Lian Qing membawa kotak berat. Zhang Yi memeriksanya dengan kemampuan tracking all things. Di dalamnya terdapat sekitar 1.000 peluru perak keabu-abuan dan sebuah chip biru. Zhang Yi mengambil satu peluru dan melihatnya. Itu adalah adamantium.